Selamat pagi, shalom jemaat yang setia. Ya, saya bersyukur karena Kismantoro itu ternyata jauh daripada yang saya bayangkan. Karena yang saya dengar, saya tahu Kismantoro itu gersang, panas, susah air. Tapi ternyata tidak. Di sini semuanya baik-baik ya. Kita bisa beribadah di ruang ber-AC dengan gedung yang indah, yang luar biasa, dengan pelayanan musik, sound system, semuanya luar biasa ya. Dan pagi hari ini saya ajak kita semua merenungkan satu topik yang sangat penting, yaitu more than a winner. Lebih dari pemenang. Karena di dunia ini saudara akan menjadi kecewa kalau berharap makin tahun makin gampang, makin tahun makin mudah, makin tahun pencobaan makin enteng, hidup ini makin biasa atau makin mudah. Ternyata tidak. Tetap saja tahun berganti tahun kita tantangan tidak pernah berhenti. Dulu ketika sudah lulus SD berpikir wah sekolah SMP itu senang. Siapa bilang senang? Banyak tugas, PR makin banyak. Ketika lulus SMP harus cari SMA. Kalau sudah lulus SMA apakah senang? Bebas dari masalah, bebas dari tantangan? Tidak. Karena harus cari sekolah lebih tinggi sampai pada kuliah. Kalau sudah kuliah, waduh sudah dewasa, sudah bebas, sudah tenang, sudah aman, sudah nyaman. Siapa bilang? Sudah lulus kuliah harus cari kerja. Setelah bekerja apakah saudara merasa nanti kalau punya gaji itu hidup saya pasti bahagia, pasti sukacita, pasti nggak punya masalah? Siapa bilang? Ternyata gaji kok juga kurang. Saudara, wah kan belum menikah. Oh, siapa bilang kalau sudah menikah itu semuanya bahagia, sukacita, nggak pernah ada tantangan, nggak pernah ada masalah? Enggak, terus saja. Karena Tuhan mau. Setiap kita ini bergantung tidak hanya masa kecil saja. Tapi ketika kita sampai dewasa, Tuhan mau kita tetap bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Karena itu bagian yang kita lihat saat ini adalah lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Mari kita baca bersama-sama. Kalau enggak cukup besar boleh buka Alkitabnya. Roma 8 ayat 37. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang saja sudah senang, tapi Alkitab bilang kita lebih daripada pemenang. Luar biasa. Itu yang kita lihat ya. Oke, next. Saya tadi sudah kita mendengar istri cerita ya, kami menikah tahun ini ke 34 tahun usia pernikahan kami. Dan kami melihat bagaimana makin hari Tuhan terus membentuk. Dan Tuhan kasih karunia-Nya luar biasa, memelihara kami, ada anak-anak yang luar biasa. Anak perempuan kami tadi S1 kuliah di UI, S2-nya ITB dan dua-duanya cum laude. Kemudian dia kerja di BCA, kemudian kesenangannya adalah bagaimana di tengah-tengah kesibukan pekerja dia bisa melayani. Maka pernah dibawa ke Papua, bulan lalu dibawa ke Boyolali, dan itu kerinduannya terus menjadi berkat. Anak kami yang kedua laki-laki ya, itu juga S1-nya dari Atmajaya dan kemudian dia sekarang bekerja di Jakarta. Anak pertama namanya Relida, anak kedua namanya Samuel. Yang penting dua-duanya masih single. Kalau mau gelenak-gelenik di luar forum ini. Ketika saya berdoa, saya rindu. Saya percaya dari Kismantoro ini akan muncul pengusaha-pengusaha. Dari Kismantoro ini akan lahir birokrat-birokrat yang baik. Akan ada dosen-dosen yang luar biasa, akan ada muncul pejabat-pejabat yang luar biasa, asalkan saudara tetap berpegang pada janji Tuhan, setia pada Tuhan. Alkitab kita berkata, dahulu aku muda tapi sekarang telah menjadi tua, kata Daud. Tetapi aku tidak pernah melihat orang-orang benar ditinggalkan.
atau anak-anak cucunya meminta-minta roti. Tapi sepanjang hari mereka menjadi berkat dan memberi pinjaman. Itulah yang kami alami. Itulah yang saudara alami, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saya mau lihat orang-orang yang dipelihara Tuhan. Siapakah di antara saudara yang sampai saat ini saudara merasakan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah undur, tidak pernah melepaskan saudara, boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Itulah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Mari kita lihat next ayat. Bacaan kita ini ilustrasinya kita ini lebih daripada pemenang. Saya berpikir pemenang aja seneng, siapa sih itu? Kalau kita lihat tahun 97 itu ada petinju namanya Evander Holyfield. Dia melawan seorang yang luar biasa namanya Mike Tyson. Yang menarik ronde ke-11 tahun 97 itu dia TKO. Saudara, hadiahnya itu besar sekali. Hadiahnya itu adalah 35 juta US dollar. 1 US dollar itu kalau sekarang 16.000, bayangkan 16.000. Kalau 1 juta itu 16 miliar loh. 1 juta aja 16 miliar. Kalau kali 35 udah 400-an miliar. Maka 7 turunan angka 400 miliar itu tidak akan habis. Jadi kalau saya pikirkan siapa sih yang lebih dari pemenang? Yang babak belur itu Mike Tyson dan Holyfield. Tapi yang mengalami menikmati pemenang itu adalah siapa? Istrinya. Siapa lagi? Keluarganya, anak-anaknya. Demikian juga dalam hidup kita, yang babak belur itu Tuhan Yesus. Dia dianiaya, dia disalib, dia mendapat kutuk dari Allah, dia kena aib dari Allah. Oleh karena menanggung saudara dan saya supaya diselamatkan. Ketika saya merenungkan Tuhan apa sih pesan penting yang Tuhan mau sampaikan pada jemaatmu hari-hari ini. Tuhan nyatakan, teguhkan mereka. Kuatkan mereka, sebab tantangan itu tidak makin mudah. Baik, kemudian saudara itulah ayat-ayat yang hari ini kita mau baca. Next, ayat-ayatnya ini agak kecil-kecil ya. Roma 8 ayat 35 sampai 39, enggak usah buru-buru. 30 menit atau 35 menit selesai ya. Jadi kita akan baca bagian ayat ini, yang bapak-bapak ayat 35. Yang ibu-ibu ayat 36, termasuk perempuan yang adik-adik ya. Oke, bapak-bapak dulu ayat Roma 8 ayat 35. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 36. Bahaya maut sepanjang hari. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ketika saya muda saya berpikir alangkah bahagianya kalau orang punya pengalaman yang luar biasa yang saya sebut ajaib. Manusia yang biasa sebut ajaib itu kalau sudah misalnya pernah punya uang ratusan juta. Tapi ternyata uang bukan segala-galanya. Banyak orang kaya punya uang banyak tetapi tiba-tiba ketahuan bunuh diri. Ternyata dia kecewa, dia menyesal dengan uang yang banyak itu bukan menjadi sumber bahagia. Oh bukan. Mungkin orang pengalaman paling indah itu adalah menikah.
Apakah betul menikah adalah pengalaman terindah terbesar bagi saudara dan saya? Ya, ada yang amin. Tapi ternyata ada yang istrinya cantik, suaminya ganteng, tapi tiba-tiba cerai. Ternyata pengalaman terbesar itu bukan pernikahan. Itu memang pengalaman yang indah, itu yang besar. Wah, kalau nganggur dapat pekerjaan, mungkin itulah pengalaman terbesar bagi penganggur. Tapi setelah dapat pekerjaan ternyata ya gitu-gitu saja. Setelah saya renungkan, ternyata pengalaman terbesar itu ditulis di Alkitab ini. Adalah ternyata tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Pengalaman terbesarmu, pengalaman terbesarku adalah ketika saudara dan saya sadar bahwa ada kuasa yang mengikat kita, yang merangkul kita, dan kita menjadi keluarga Allah. Katakan pada sebelahmu, pengalaman terbesar adalah ketika kita menjadi keluarga Allah. Uang tidak bisa menjadi jaminan. Saya pernah mengalami namanya sakit COVID, saudara. Tahun 2021, harapan hidup saya tinggal 37%. Sampai hari ini tiap bulan saya harus kontrol dokter. Dokter bilang ketika disebut nama saya Pak Paulus, oh ini Pak Paulus yang dapat jackpot ya. Karena banyak yang meninggal waktu itu. Saudara, bagaimana orang bisa mengandalkan kekayaan? Saudara boleh kaya tapi tidak bisa itu diandalkan. Ada di jalan raya itu mobil-mobil yang besar namanya Samator. Samator itu adalah pengusaha oksigen. Banyak karyawannya kaya karena oksigen. Banyak karyawan-karyawannya punya banyak kekayaan karena usaha oksigen ini. Tapi dalam COVID saudara boleh baca di YouTube. Pemilik usaha oksigen itu meninggal karena tidak kebagian tabung. Ini terjadi. Itu sangat mengenaskan, saudara. Saya juga khawatir kalau hari-hari ini orang yang tukang jual saat teduh tapi nggak pernah saat teduh. Atau orang yang jual nasi tapi kelaparan. Itu bisa terjadi. Tetapi dalam hal ini kita lebih dari pemenang. Saya berikan konteksnya dulu. Next. Saudara, siapakah masa-masa tulisan dari Roma ini dibuat? Saudara, dari sumber kompas.com, waktu-waktu itu ada kaisar yang minta disembah, minta dilayani dan dianggap sebagai Allah. Siapapun yang tidak mau menyembah kaisar sebagai Allah, itu akan disiksa, akan dianiaya. Itulah suasana kitab Roma ditulis. Jadi saudara, kalau saat ini mau mendengar khotbah yang indah-indah, yang enak-enak, saudara akan kecewa. Karena saudara akan diberi menu yang agak berat, pahit bahkan ya, tapi itu menyehatkan. Siapa sih Nero? Nero adalah kaisar Romawi pada abad pertama yang memerintah selama 13 tahun, yaitu tahun 37 sampai 54 Masehi, yang dikenang sebagai salah satu contoh pemimpin yang jahat dari zaman kuno. Next. Dia membunuh ibu kandungnya. Next. Ia membunuh kedua istrinya, dibunuh. Next, akhirnya ia bunuh diri tahun 68 Masehi. Dan dia berusaha waktu itu memperluas kerajaannya dengan membakar kerajaannya, tetapi orang-orang Kristen waktu itu yang dituduh membakar. Karena itu dia punya alasan untuk bisa menganiaya orang Kristen. Terus menyiksa dan membantai kaum minoritas agama Kristen tahun-tahun 68 itu. Terus inilah latar belakang pembuatan film. Kalau saudara, saya nggak tahu Pak, siapa tadi lupa namanya, Pak Kis ya, sudah pernah dengar film Quo Vadis belum? Belum ya, itu memang dibuat tahun 1951 yang beredar tahun-tahun udah lama. Inilah latar belakang pembuatan film Quo Vadis. Next. Saat itu digambarkan juga karena masa-masa penganiayaan yang berat tahun
kira-kira tahun 58, 60-an itu sampai namanya Petrus saja tidak tahan. Karena saking umat Kristen dianiaya, siapa percaya akan dibunuh, siapa percaya akan dimasukkan kandang singa, diadu dengan banteng, diikat hidup dan dibakar hidup-hidup karena tidak mau menyembah kaisar. Petrus tidak kuat dan dia keluar dari kota Roma itu, dia pergi keluar kota. Tapi di tengah perjalanan ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus bertanya, Tuhan mau kemana? Quo vadis Domin? Mau kemana Tuhan? Mau kemana Yesus? Yesus berkata apa? Aku mau ke Roma untuk mendampingi dan menguatkan umatku. Petrus malu hati, kemudian dia balik ke Roma dan di Roma itu pula Petrus akhirnya dianiaya dan disalib dengan kepala di bawah. Next. Begitulah suasana keadaan kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus tahun 56-57 Masehi. Jadi kata-kata lebih dari pemenang itu ketika jemaat sedang dihadapkan dalam aniaya, dalam kesusahan, dalam penderitaan. Hari-hari ini kita perlu membekali diri bahwa ternyata mengikut Tuhan itu tidak sesemudah, sesederhana, seenak yang kadang-kadang kita bayangkan. Next. Saudara yang kekasih, tapi kita bersyukur menjadi lebih dari pemenang berarti apa? Saudara tidak boleh pulang tanpa sadar, tanpa ngerti. Yang disebut lebih dari pemenang adalah kita dapat yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang disebut pemenang. Apapun boleh terjadi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun juga masalahnya, apapun juga pergumulannya, Tuhan turut berjuang untuk memberi kita apa? Pendampingan. Untuk memberi kita apa? Pertolongan. Untuk memberi kita apa? Kekuatan. Supaya saudara kuat menghadapi tantangan ini. Alkitab berkata, apa gunanya kamu mendapat seluruh dunia ini, tapi ketika kamu kehilangan nyawa, akan dibeli dengan apa? Next. Tapi dikatakan Yohanes 16 ayat 33, mari kita baca bersama-sama. Saudara mungkin sementara di dunia ini boleh menderita, tapi semua sudah dikatakan dan dilakukan kepada kita bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33 kita baca 1, 2, 3. Semuanya itu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tadi soal tinju tadi hanya ilustrasi, tapi Yesus sudah mengalahkan dunia. Next, gambarnya ada di sini bahwa ular, iblis, dosa itu telah diinjak, dihancurkan kepalanya. Jadi kalau saudara dan saya nanti penderitaannya seperti apa ya, kita akan masuk ke situ ya. Tapi tidak seberat. Bayangkan menuju Kismantoro itu dari Wonogiri hanya 1,5 jam. Dari Semarang hanya ya mungkin 4 jam lah. Atau 3,5 jam. Tapi kami dari Bandung Jogja udah itu pekerjaan kami hari-hari. Besok nanti sudah balik ke Semarang, 2 hari lagi ke Jogja, kemudian 15 di Solo, 16 sudah di Surabaya, saudara. Terus bawa mobil. Tapi itulah pesan Tuhan yang terus kami kerjakan dimanapun. Siapkan makanan bagi umatku. Beri makanan bagi jemaatku. Mengapa? Karena hari-hari ini mereka harus tabah. Mereka harus kuat. Tetapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Saudara, ini menarik ya. Saudara, kalau kita bisa ibadah di tempat yang indah, ini luar biasa. Sangat beda dibanding awal-awal abad-abad di mana jemaat Tuhan mula-mula itu dianiaya. Terus next. Kalau begitu kemenangan itu apa? Agak cepat ini saya nggak bisa ngontrol. Kemenangan itu bukan berarti saudara lebih kaya. Kalau aku lebih kaya daripada Pak Kis berarti aku yang menang. Bukan. Apalagi kalau aku bisa ngalahkan istri saya. Akulah yang menang. Bukan.
Karena ukuran kemenangan bukan soal berapa banyak uang saudara punya. Berapa banyak saudara punya rumah, bukan itu ukurannya. Juga bukan berarti saudara pemenang kalau saudara aku lebih sehat. Dia jantungan, aku sehat. Dia gula darahnya tinggi, aku normal. Kolesterolnya dia naik, aku biasa. Darahnya dia tinggi, aku normal. Bukan itu juga. Kalau begitu kemenangan itu yang mana? Terus juga bukan berarti dia S1, aku S3. Dia hanya lulusan SMA tapi aku kuliah. Bukan itu juga ukuran kemenangan. Kemenangan juga bukan ukuran lebih sukses. Usahaku lebih berkembang daripada usaha dia. Itu juga bukan ukuran kemenangan. Wah, ini Pak Paulus ini kok khotbahnya orang nggak boleh sukses, nggak boleh kaya, nggak boleh pintar. Bukan itu. Sukses boleh nggak? Boleh. Kaya boleh nggak? Boleh. Pintar boleh nggak? Pintar juga boleh. Tapi janganlah menjadikan kekayaan, kepintaran, kesehatan itu menjadi alat kebanggaanmu. Karena itu hanya sekejap, itu hanya di dunia. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kekayaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Itu Alkitab bilang. Tapi barang siapa hendak bermegah, hendaklah dia bermegah bahwa ia mengenal aku. Aku melakukan keadilan dan kasih di bumi. Itu sungguh aku sukai, kata Tuhan. Saudara, berbahagialah saudara dan saya. Saya merasakan ketika kita menyembah Tuhan di hari Sabat yang kudus seperti ini. Saya seperti menemukan oase di tengah-tengah gurun yang panas. Saya menemukan kesejukan di tengah-tengah kegersangan dunia ini. Saya menemukan tempat yang nyaman di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Saudara, berbahagialah Tuhan pakai Pak Kis, istri dan keluarga menjadi alat-alat Tuhan. Saudara boleh menjadi punya tempat yang luar biasa di tempat ini. Ukuran kemenangan di mana? Next. Yang disebut kemenangan adalah kesadaran bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Karena itu apa? Ukurannya saudara, apapun saudara boleh lakukan, Tuhan harus tetap menjadi pusat kehidupan saudara. Walaupun saudara kadang-kadang harus mengalami efeknya. Walaupun banyak cobaan godaan yang tidak memisahkan kita dengan kasih Tuhan Yesus. Saudara, tapi saya katakan, ayo kita siap bayar harga. Ayo kita tetap setia. Ayo kita tetap percaya. Ayo kita tetap mengambil bagian kita. Saya percaya Tuhan punya masa depan yang lebih indah daripada rencana kita. Tetapi kalau saudara berkata, Pak, saya ini ditinggal pulang istri saya pikul salib. Kenapa istrimu pulang? Tiap hari tak marahi, tak pukul. Akhirnya KDRT, akhirnya dia nggak mau tinggal dengan saya. Itu bukan pikul salib. Betul? Saudara punya utang padahal gaji hanya 5 juta, tapi kredit saudara cicilan 3 juta, 4 juta setiap bulan. Saya pikul salib. Itu bukan pikul salib. Karena saudara pengen ganti HP, saudara pengen motor baru, itu bukan salib. Saudara, hidup ini menjadi indah ketika kita bersahaja, berpadan dengan yang ada. Saudara, itulah yang menyebabkan kita ini bersuka cita, bersyukur. Ya, Pak Kis yang paling jauh dari sini mana, daerah mana Pak? Yang sekarang ini ibadah. Dari Jogja ya, saya dengar dari Jogja jam berapa tadi? Saudara, tidak sia-sia, semakin saudara membayar harga, semakin siap bayar harga, berkatnya itu semakin besar. Tapi kalau lagi pusing sedikit gak ibadah, lagi hujan sedikit gak mau ke gereja, saudara, bagaimana kita mendapatkan sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan itu? Karena setiap harga yang harus kita bayar, karena mengikut Tuhan, itu pasti ada upahnya. Tapi kalau saudara hanya cari enaknya saja, cari nyamannya saja, cari gampangnya saja, maka kita disebut anak-anak gampang. Anak-anak yang tidak tahan uji. Anak-anak yang tidak dapat tumbuh dengan imannya. Itulah anak-anak gampang. Saudara, jadi yang disebut menang tadi adalah ketika kita tetap
tetap memusatkan hidup kita pada Yesus apapun terjadi. Ketika gagal bersama Yesus. Ketika sukses, saudara tetap bersama Yesus. Banyak orang gagal meninggalkan Yesus. Tapi juga banyak orang sukses sudah kaya meninggalkan Yesus. Mengapa? Karena dia merasa sudah tidak butuh Yesus. Tapi itu tidak terjadi dengan jemaat dari Kesmantoro ini. Semua setia, itulah kerinduan. Saudara, tidak ada yang undur, tidak ada yang gugur. Pak, saya sakit tuh enggak sembuh-sembuhi Pak. Sudah doa, sudah tumpang tangan, sudah tumpang kaki, sudah tumpang semua. Kok enggak sembuh-sembuh ya Pak? Enggak apa-apa, yang penting hadapi bersama Yesus. Saya pernah punya namanya batu ginjal itu, saudara, sampai diejek teman-teman, Pak nyimpen aja batu ginjal, batu intan, batu untuk bangun rumah, batu ginjal. Ya siapa yang pengen toh Bu, saya bilang. Sudah mau operasi saudara. Tapi saudara, ketika saya ngalami sakit, ada rasa pegel gitu. Aduh, ini batu saya bergerak, tidur miring gak enak, melumah gak enak, tengkurap gak enak, serba gak enak. Saya bangkit, Tuhan kalau aku sakit aku pengen dekat dengan Tuhan. Kalau sakit sekali pengen dekat sekali dengan Tuhan. Ya udah, saya jalan, Tuhan tolong. Saudara, batu itu turun satu-satu. Hidup saya ini harus akrab dengan itu. Karena sudah siap operasi, tapi teman-teman Pak Paulus suka bicara mujizat. Operasi itu kurang mujizat Pak. Jadi gimana, nggak usah operasi. Ya udah, batu-batu itu turun ada 9 jumlahnya saudara kalau dihitung. Tapi tidak brol 9 enggak ya. Terpaut setahun, 2 tahun kemudian dan seterusnya. Dan sampai hari ini puji Tuhan masih bisa kemana-mana nyetir, kemana-mana melayani Tuhan. Mengapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya apa? Supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan punya cara untuk membawa masing-masing saudara dekat dengan Tuhan. Itulah rahasia bagaimana kemenangan di hadapan Tuhan. Next. Mari kita baca bagian ini. Siapakah musuh yang kita hadapi? Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana next gambarnya? Terus kita lihat Tuhan siap menolong kita. 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami adalah pencobaan yang lazim, yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu, kekuatanku. Karena Allah itu setia. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan apa? Jalan keluar. Sehingga kita cakap menanggungnya. Nah, ini gambar-gambar bagaimana orang-orang Kristen pertama dihadapkan pada macan, pada singa, diadu dengan banteng, disalib, dibakar hidup-hidup. Saudara, Alkitab kita berkata 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kalau saudara masuk SMA, orang tidak percaya Yesus harus bayar enggak? Harus bayar untuk uang pangkal atau semacamnya. Saudara mau kuliah, yang percaya Yesus harus bayar enggak? Ya bayar. Saudara ke pom bensin, yang percaya Yesus bayar enggak? Bayar. Yang tidak percaya Yesus di pom bensin harus bayar enggak? Bayar juga. Saudara tidak bisa karena saudara aktif main keyboard di pom bensin, di mana itu Jatisrono, saudara ngomong sama tukang bensinnya, Pak, Bapak tahu enggak saya ini pemain musik di gereja. Musik itu kalau sudah saya mainkan Pak, jemaat pada nangis.
Jemaat yang males-males ketika mendengar musik yang saya mainkan, mereka langsung semangat. Karena itu apa maksudnya? Saya mau ngisi bensin 3 liter tapi tidak bayar ya Pak, boleh enggak? Enggak boleh. Saudara, sama tantangannya. Yang membedakan bagaimana saudara menghadapi ada tantangan itu, masalah itu. Berbahagialah saudara, saat ini saudara masih bisa senyum, saudara masih bisa percaya, saudara masih bisa memuji Tuhan, menyanyi kemuliaan nama Tuhan, dan iman saudara tetap terpelihara. Itu berkat yang luar biasa. Next. Ya, hari-hari ini tantangannya beda. Kalau zaman dulu dihadapkan singa. Saudara, ada yang hari-hari ini dihadapkan singa. Ketika saya tanya begini, seseorang ada yang angkat tangan. Ada Pak, singa saya di rumah. Siapa? Ada. Ya, istri saya itu kayak singa Pak. Wah, itu beda lagi. Tapi di sini nggak ada ya. Wah, istrinya juga, saya tiap hari menghadapi setan. Oh ya, Ibu bisa melihat setan? Iya. Setannya kadang-kadang pakai topi, kadang pakai kacamata. Loh, kok bisa gitu? Iya, itu suami saya. Itu saling berantem. Tapi enggak ya. Hari-hari ini kita dihadapkan situasi yang tidak mudah. Saudara lihat. Dulu ya, orang duduk ini sambil makan apa ini? Kue, sambil minum teh bersama, bisa bercanda, bisa ngobrol. Tapi sekarang hari-hari ini ada enggak yang di rumah seperti ini? Kue sih ada, teh sih ada, roti ada, tapi masing-masing pegang handphone. Hari ini tantangannya juga tidak mudah. Next. Nah ini. Sudah ngalami kan ya? Adik punya, ibu punya, adik punya lagi, papanya juga pegang sampai anjingnya juga. Saudara, hari-hari ini kita sangat menjadi terasing. Saudara, ada anak yang diminta HP-nya oleh papanya, dipanggil berkali-kali, tidak mau dengar, akhirnya HP-nya dirampas, dilempar dari lantai 3, dilempar ke bawah. Saudara, ada itu cerita itu. Anak ini tidak ngikuti papanya tapi ngejar HP-nya yang jatuh. Meninggal saudara. Saking terikatnya hari-hari ini dengan namanya teknologi. Next. Tantangan kita, ini kalau dibahas banyak ya, tapi saya cepat saja. Tantangan zaman era digital ini individualisme. Itu sudah masuk ke desa-desa juga ya. Mereka tidak peduli satu dengan yang lain. Ketergantungan pada teknologi, materialisme ya. Kita mendengar perempuan masih kuliah tapi demi HP rela jual diri. Itu terjadi. Mengapa? Karena sudah kerasukan roh materialisme, sekularisme, hedonisme banyak hari-hari ini. Saudara, saya tahu ini tidak mudah, tapi satu-satunya cara adalah bagaimana kita tetap menghargai, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup saudara dan saya. Karena apa? Kalau kita mau menjadi pemenang, lebih daripada orang yang menang harus tetap sadar bahwa apapun saudara alami, apapun saudara hadapi, saudara sudah menjadi milik Yesus. Karena itu harus tetap menjadikan Yesus menjadi pusat hidup saudara. Ketika kuliah, ketika bekerja, ketika di rumah. Itulah yang disebut pemenang. Ya, pemenang yaitu menghadapi tantangan apapun kita tidak ingkar, tidak meninggalkan Yesus. Next. Ayat terakhir, Matius 16 ayat 24, kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan terus mengikut aku. Itu dari bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara, pesan firman Tuhan pagi ini mungkin tidak terlalu nyaman bagi saudara. Tetapi Tuhan ingatkan, yang disebut pemenang bukanlah orang yang lebih kaya, bukanlah orang yang lebih sehat, bukanlah orang yang lebih pintar. Tapi yang disebut pemenang adalah orang-orang yang tetap setia, orang-orang tetap pegang salib Yesus, walaupun tantangan itu makin hari makin